Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Rizky kabarnya hari ini? Baik, Bu Gina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Sehat Bu lah, kada ada gangguan apa-apa Bu lah. Nggih, sehat. Alhamdulillah, Bu. Nggih. Jadi sebelum kita memulai coaching hari ini, ulun mau bertanya dulu, kira-kira Ibu Rizky sudah dalam posisi yang nyaman atau tidak sekarang? Nggih, sudah, Bu. Sudah dalam posisi yang nyaman Bu lah. Nah, jadi Nggih. untuk kenyamanan kerileksan coaching kita hari ini, ulun akan menyetelkan sebuah video, sebuah lagu supaya Nggih. relax dengan metode stop. Jadi silakan Ibu Rizky cari posisi yang nyaman, posisi yang relax sebelum ulun setelkan videonya. Jadi ulun mohon izin berbagi layar sebentar ya Bu ya. Nggih, Bu. Ya, jadi dengan mendengarkan suara percikan air di sini, ulun harapkan Ibu Rizky bisa melepaskan segala kepenatan Ibu Rizky, segala hiruk pikuk kesalahan yang ada pada Ibu Rizky, semuanya dilepaskan, biarkan mengalir seperti air. Silahkan enjoy, menikmati lantunan musik ini dan suara percikan air yang murni ini. Berharap diskusi kita kali ini, proses coaching kita kali ini bisa mengalir sejernih air dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Silahkan tarik nafas panjang, hembuskan, stop segala aktivitas, stop segala hal-hal yang bisa mengganggu coaching kita kali ini. Fokuskan pikiran Ibu Rizky dengan kegiatan yang ada. Boleh tarik nafas sekali lagi, hembuskan, tarik nafas panjang melalui hidung sekali lagi, hembuskan lewat mulut. Iya, sudah. Ya, gimana Bu Rizky perasaannya? Relax, Bu. Relax Bu lah. Nggih, relax. Jadi gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, Bu Gina. Baik Bu. Alhamdulillah. Ya, gimana keadaan di sekolah tadi? Ada acara atau apa Bu di sekolah? Hari Guru, Bu. Upacara Hari Oh, hari Guru. Nggih. Iya, berarti rame Bu lah upacara Nggih. Hari Guru. Sama di tempat ulun tadi juga upacara Hari Guru. Nggih. Ya. Jadi kira-kira Ibu Rizky apa rencana pertemuan kita hari ini? Inggih, hari ini ulun mau berbagi Bu mengenai situasi di sekolah lah, inggih. Nggih. Mengenai satu guru di sekolah ulun, bisa dikatakan beliau ini guru senior, inggih. Tapi beliau ini orangnya bisa dikatakan lumayan sulit untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengupgrade diri lebih baik lagi, Bu. Tinggi. Nggih. Beliau ini teman Ibu atau rekan sejawat? Rekan sejawat, Bu. Oh, Teman lah, guru satu teman. mapel. Guru satu mapel Bu lah. Iya, Oh, guru satu mapel. tinggi. Jadi permasalahan beliau kurang minat untuk mengupgrade diri Bu lah. Iya, bujur. Tinggi. Jadi Gimana, Bu? kira-kira jadi kira-kira apa keinginan Ibu Rizky mengenai hal tersebut? Ulun berharapnya beliau nih nantinya mau keluar dari zona nyaman beliau, Bu, dan mau mengupgrade diri. Nggih. Oh, jadi harapan Ibu Rizky beliau mau keluar dari zona nyaman Bu lah dan mau Nggih. mengupgrade diri. Diri.
Kira-kira zona nyaman yang seperti apa yang Ibu Rizky harapkan? Ini kan Bu di tengah-tengah kurikulum yang berubah. Kurikulum kan sekarang berubah kan Bu, jadi kurikulum Oke, merdeka, ya, metode-metode pembelajaran sekarang mulai diperbaharui, strategi pembelajaran juga mulai diperbaharui. Beliau ini sebagai seorang betul. guru tetap berada di tempat beliau seperti dulu mengajar Bu, tetap menggunakan metode ceramah, Hmm, eee, pokoknya tetaplah beliau nih ingin datang ke sekolah tuh hanya untuk mengajar, setelah mengajar mhm. pulang, seperti itu. Oh. Oh, kalau boleh tahu beliau tuh kalau setelah mengajar bisa pulang berarti beliau honor atau ASN, Bu? Honorer Bu, masih honorer. Honorer pula, inggih. Padahal langkah baiknya pula beliau tuh meng-upgrade diri, keluar dari zona Inggih, nyaman, maunya mengajar dengan ulun gitu, profesional. inggih. Harapan Ibu ibaratnya pula, Inggih. eh kira-kira itu kan harapan yang Ibu Rizky miliki. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari harapan Ibu Rizky itu? Harapannya kan Eee, tadi, iya, nggih, mhm. silakan. Saya berharap, harapan ulun terhadap beliau, saya berharap beliau ke depannya mau untuk berubah, meng-upgrade diri menjadi guru yang, eee, terbukalah akan hal-hal baru di dunia pendidikan, seperti Mhm, mempelajari metode-metode baru, strategi oke, pembelajaran yang baru, terbuka akan IKM, seperti itu, Bu. oke. Kalau ditugaskan oleh sekolah me apa namanya nih, melibatkan diri secara penuh, saya maunya seperti Mhm. itu, harapan Oh, saya jadi terhadap beliau. tinggi tinggi. Jadi harapan Ibu Rizky tadi, beliau terbuka misalnya mengikuti IKM, kemudian melibatkan diri di sekolah secara penuh pula. Mhm, Kira-kira, apa, apa namanya ya, istilahnya, kemampuan Ibu Rizky dalam, mempengaruhi guru tersebut? Ada tidak misalnya kekuatan atau, kelebihan Ibu Rizky yang bisa mempengaruhi pemikiran, rekan Ibu Rizky tadi? kalau untuk saat ini karena saya mengikuti program guru penggerak, mungkin saya bisa melibatkan beliau dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak yang saya ikuti, Bu. Mhm, Misalnya kemarin kan ada workshop mengenai nilai budaya positif, saya oke, ikutkan beliau heeh. dalam workshop tersebut. Mungkin hanya dari segitu, baru dari Ya, segitu. ya, jadi yang sudah Ibu Rizky lakukan itu sangat bagus pula. Jadi Ibu Rizky sudah mulai melibatkan beliau misalnya dalam pada saat ada tugas-tugas guru penggerak misalnya seperti pengibasan budaya positif beliau dilibatkan. Jadi setelah Ibu Rizky libatkan beliau tertarik tidak Bu atau ada perubahan lah dari beliau? Kalau saat ini masih sekadar dari segi tertarik aja Bulah, kalau Hmm, misalnya saya menceritakan tentang program-program guru penggerak, ada ketertarikan sedikit-sedikit dari beliau. Kalau saya minta bantuan mengenai tugas-tugas guru penggerak, beliau juga, bersedia aja membantu. mm-mm. Berarti artinya beliau sudah mulai membuka diri pula, Ini karena kan biasanya kalau sedikit-sedikit. orang yang menutup diri tuh Mhm, minta bantuan pun kita agak sulit, tapi beliau mau mhm, membantu Ibu Rizky. Berarti beliau sudah mulai membuka diri dan tujuan Ibu Rizky sudah mulai terlaksana ibaratnya. mhm. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10 berada di skala berapa sudah? Mmm, Ketercapaian tujuan Ibu Rizky tadi yang Ibu Rizky sebutkan. Beliau keluar dari zona nyaman dan mau membuka diri dari skala 1 sampai 10. Kalau dilihat dari ketertarikan beliau untuk membantu saya, dengan tugas-tugas guru penggerak mungkin 7 Bu lah, mungkin 7, Sudah 6 atau 7. 7 lah inggih, Oke, sudah 6 6 atau atau 7. 7. Wah, berarti Mhm, angka yang sudah bagus sekali Bu lah karena mhm, di atas 5 ibaratnya kalau 5 kan masih separuh jalan. mhm, Ini sudah di atas 5, 6 mhm, atau 7 berarti mhm. sudah lewat lah dari separuh jalan. Sudah sangat bagus berarti tindakan atau hal-hal yang sudah Ibu Rizky lakukan. Nah, selanjutnya kira-kira ada tidak Bu hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan Ibu Rizky tadi yaitu membuat guru tersebut keluar dari zona nyaman dan mau membuka diri. Kira-kira ada tidak hambatan atau tantangan? Entah dari Hambat ya. Hambatan atau tantangan mungkin, apa ya,
itu kan kalau dari segi tugas-tugas melibatkan beliau dari tugas-tugas guru penggerak pula, ini ulun menurut ulun terhambat tuh kayak bagaimana cara mengubah proses pembelajaran beliau di kelas itu, nah Bu. Oh, jadi hambatannya itu pula mengubah cara proses belajar mengajar beliau pula supaya yang Kelas. berubah dari ceramah jadi yang pembelajaran berdiferensiasi yang interaktif sekarang pula. Nah, kira-kira dari hambatan itu apa solusinya kalau menurut Ibu Rizky? Jadi kan hambatannya merubah cara berpikir beliau bahwa mengajar itu bukan hanya dengan metode ceramah, banyak metode menarik lainnya. Kira-kira ada tidak solusi yang Ibu Rizky pikirkan? Kalau untuk saat ini bagaimana kalau melibatkan beliau, kalau ulun mengajar, ulun mengajak beliau Bu lah. Ulun rencana ulun seperti itu, Pak. Inggih kalau ulun mengajar tuh nah menggunakan strategi berdiferensiasi, mungkin bisa ulun libatkan beliau, duduk melihat ulun. Belum ada Pang lagi ulun seperti itu, mengajak beliau. Oke. Jadi rencana Ibu Rizky melibatkan beliau dalam proses belajar mengajar Ibu Rizky pula. Misalnya Ibu Rizky memperlihatkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mungkin beliau setelah melihat proses pembelajaran yang diberikan Ibu Rizky, beliau akan tertarik mungkin untuk menerapkan pembelajaran tersebut seperti itu. Nah itu rencananya pula. Jadi mungkin beberapa waktu lagi bisa Ibu ajaki Ibu Ibu apa namanya? Ibu ajak lah beliau. Nah, kira-kira bagaimana strategi Ibu mengajak beliau untuk apa namanya? Melihat cara Ibu mengajar? Kira-kira bagaimana strategi Ibu untuk mengajak beliau? Apakah misalnya dengan misalnya saya ada tugas guru penggerak Bu atau yang lainnya misalnya strategi Ibu kira-kira gimana supaya beliau mau melihat Ibu mengajar? Strategi mengajak beliau melihat Ibu mengajar itu bagaimana kira-kira? Mungkin benar seperti yang dikatakan Ibu Gina tadi, seperti pencerahan juga untuk ulun, bagaimana bahasanya lah mengatasnamakan guru penggerak lah Bu lah, inggih mengajak beliau untuk melihat ulun mengajar di kelas, inggih tugas-tugas guru penggerak. Apalagi kan ini nanti kalau tidak salah PI berapa nanti kan kita ada disuruh PP untuk mengajar berdiferensiasi Bu lah. Iya Inggih, betul Bu. bisa melibatkan beliau di situ nanti sebagai pembuka lah, Tinggi. membuka pikiran beliau. Iya, jadi strateginya tadi Bu lah misalnya dengan ada tugas guru penggerak Bu, saya mau minta tolong Ibu untuk melihat saya mengajar misalnya. Strategi yang bagus sudah Bu. Kira-kira selain Ibu Rizky, siapa aja yang bisa membantu rekan Ibu Rizky tersebut supaya keluar dari zona nyaman dan berpikiran terbuka? Jadi kan biasanya di sekolah tuh banyak aspek-aspek lainnya. Kira-kira ada nggak Bu orang lain atau siapa atau apa ibaratnya yang bisa membuat si beliau berpikiran terbuka dan keluar dari zona nyaman beliau? Kalau saat ini mungkin teman-teman sesama CGP ulun bola satu angkatan, soalnya di sekolah bukan hanya ulun sendiri, ada beberapa 2 orang sesama rakat CGP. Mungkin ulun nanti bisa konsultasi dengan teman-teman itu untuk membantu ulun bagaimana cara membuka pikiran beliau lah Bu lah, supaya melibatkan beliau nih dalam kegiatan-kegiatan kami. Gitu. Jadi rencana Ibu Rizky tadi melibatkan rekan-rekan CGP juga untuk mengajak beliau supaya terlibat dalam melihat istilahnya proses pembelajaran berdiferensiasi yang misalnya yang Ibu Rizky lakukan, kemudian beliau tertarik dan pikiran beliau terbuka pula. Jadi itu salah satu hal yang sangat luar biasa yang sudah direncanakan Ibu Rizky. Kira-kira selain rekan sejawat ada lagi tidak Bu yang bisa mendukung hal tersebut ibaratnya? Maunya Bu lah, semoga bisa. Mungkin kepala sekolah Bu lah, supaya kepala sekolah bisa lebih melibatkan beliau dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang apa namanya kompetensi beliau sebagai seorang guru.
Loh, Bu, Iya, misalnya iya betul kegiatan sekali, apa, Mbak. mungkin beliau bisa diikutkan nama beliau. Hmm. Ya, Iya, jadi harapannya. hal yang harapan lainnya Bula kepala sekolah Mhm, bisa mhm, melibatkan beliau dalam berbagai kegiatan yang bisa menunjang mhm, apa namanya berpikiran beliau membuat beliau berpikir terbuka dan keluar dari zona nyaman. Jadi mhm, tadi rencana Ibu Rizky, tujuan Ibu Rizky sudah sangat baik untuk rekan sejawatnya. Kemudian hambatan-hambatannya, misalnya beliau mengajar dengan metode lama. mhm, Kemudian cara menyelesaikan hambatan tadi adalah dengan cara mengajak guru tersebut ikut melihat cara pembelajaran Ibu Rizky di sekolah di kelas itu sudah sangat baik strateginya tadi dengan misalnya mengatasnamakan guru penggerak, ada tugas guru mhm, penggerak. Itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Kemudian Ibu Rizky juga berharap bahwa kepala sekolah bisa apa namanya melibatkan beliau dalam berbagai kegiatan. Kira-kira Ibu Rizky pernah tidak Ibu Rizky berbicara dengan kepala sekolah untuk melibatkan beliau? mhm. Kalau untuk saat ini belum, Bu, belum ke Oke, sana. Tapi setelah ini mungkin nanti ada pembicaraan oke. dengan beliau. Semoga semoga, semoga beliau ada waktu. Ya, Iya. bagus sekali pula. Jadi rencananya nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya akan ulun tanyakan apakah sudah nih Bu Rizky membicarakan kepada kepala sekolah, Mhm, apakah sudah rekan Ibu Rizky tadi melihat pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu mhm, Rizky dan bagaimana respon beliau. Ya, mungkin sampai di sini aja ya pembicaraan kita hari ini Bu Rizky. mhm, Pembicaraan yang sangat menarik, yang sangat baik istilahnya untuk tujuan mengembangkan teman sejawat. Jadi maju satu, maju semua. mhm. Jangan sampai ada yang tertinggal ibaratnya itu merupakan tujuan yang sangat mulia. Oke, terima kasih Bu Rizky atas pembicaraan yang sangat menarik ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Hmm. Ini Lanjut, kita ulun kayaknya lebih 15 menit dikit. nggih. Lanjutnya Kak, Bu, mengisi Lanjutnya gin. refleksinya nanti setelah selesai kah? Inggi bisa Bu lah. Kayak Nggih. papin Oke, penelitian. Oke, nggih. iya. Ulun mah anu stopwatch dulu. Iya. Nggih. Oke. Udah ulun mulai, Bu lah. Inggi, silakan Inggi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Gina? Baik. Alhamdulillah Ulun baik lihat Bu. pakai baju PGRI Ibu Gina nah. Inggi tadi habis upacara Bu Ai, Habis upacara upacara ini. PGRI. Inggi, Nggih. harusnya kan hari Hari Guru Sabtu, kami pula. hari Senin. Inggi. Hari Guru pula dalam Iya, memperingati Hari dalam rangka Hari Guru. Guru. Ulun tanya, Ibu Gina sudah dalam posisi duduk yang nyaman? Iya, sudah Bu. Nggih. Eee, Kalau begitu ulun tanya mengenai tujuan pertemuan kita hari ini apa Ibu Gina? Jadi ulun mau bercerita Bu tentang salah satu murid ulun kebetulan wali kelas yang Mhm, sedang ibaratnya mengalami masalah lah pada mengalami trouble lah mhm. dalam dirinya. Jadi sempat dipanggil ke BK, sempat diproses di BK juga. Inggih, ada anak Ibu yang mengalami masalah dan Ibu adalah wali kelasnya, gitu pula? Inggi, Inggi. Nggih. Menurut Ibu, pertemuan kita hari ini akan dikatakan berhasil kalau apa yang terjadi, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Menurut ulun pertemuan kita hari ini akan berhasil jika suasana atau keadaan di kelas ulun tuh Mmm, terasa nyaman, mhm, tenang, dan mhm. bahagia seperti Eee, biasanya. Nah, seperti ini seperti ya semula. seperti awal ya sebelum ada permasalahan ini. Nggih. Kalau boleh, ulun tahu bagaimana kronologi masalahnya, Bu? Ibu Gina ceritakan. Ya, jadi ada salah satu siswa, kebetulan dia seorang ketua kelas, ulun sebut Nggih, aja inisialnya I. Nah, mhm, jadi si I ini mendapatkan rumor berpacaran atau berperilaku yang negatif, di mana dia berpelukan, kemudian ada berpangkuan, sampai ada cium.
dan itu dibuktikan oleh salah satu foto. Dan masalahnya si I ini laki-laki, dia melakukan hal tersebut dengan sesama laki-laki. Jadi itu kan merupakan pelanggaran yang cukup besar, kalau bagian BK mengatakan itu pelanggaran yang cukup besar. Dan itu yang melaporkan adalah anak-anak yang lain yang berada di kelas ulun, karena mereka merasa bahwa hal tersebut sudah terlalu lama dan mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku si I itu dengan si temannya yang berinisial A. Jadi inisial A ini berada di kelas sebelah, di kelas 10H, kemudian kebetulan Ulun berada di kelas 10F. Jadi ada laporan seperti itu yang membuat Ulun terkejut sebagai wali kelas karena sama sekali tidak menyangka. Karena yang setahu Ulun, si I ini memang berteman dengan si A itu, tetapi tidak pernah menyangka mengarah ke hal tersebut. Dan yang setahu Ulun, si I ini adalah anak yang bertanggung jawab, anak yang pintar juga, anak yang baik, tapi dia melakukan atau perilaku negatif tersebut. Jadi itu hal-hal yang membuat teman-teman sekelasnya tidak nyaman. Bahkan ada yang merasa risih, teman sebangkunya si ini pun merasa risih ketika duduk bersama dia. Seperti itu. Jadi itu permasalahan yang sedang Ulun alami saat ini. Statusnya ketua kelas tadi Bu lah. Status Nggih. dari siswa Piani ketua Iya, kelas. ketua Kalau kelas. Ulun boleh tahu dari pandangan Ibu Gina seperti apa orangnya Bu? Orangnya itu orang yang baik, kemudian kalau diberikan tugas dia bertanggung jawab, kemudian pada saat proses belajar, kalau di kelas ekonomi dia anak yang pintar, anak yang baik, tidak menyangka lah ibaratnya ada arah ke sana, hal-hal yang negatif seperti itu. Berarti orangnya baik Bu lah. Iya. Waktu bertemu Pian, Inggi. Kalau di mata teman-temannya seperti apa orangnya Bu? Sebagai ketua Kalau kelas. ya, kalau di mata teman-temannya pun dia itu orang yang baik. Bahkan teman-temannya ini sayang sama dia gitu. Tapi perilaku negatif ini yang tidak bisa mereka tolerir lagi ibaratnya. Bahkan ini tuh sudah terjadi lama dan mereka pun baru melaporkan ke Ulun tuh baru-baru aja ibaratnya. Padahal sudah dari beberapa bulan yang lalu, tapi dia baru melaporkan baru-baru aja karena mereka merasa tidak ingin menjahati temannya. Ibaratnya mereka itu kan melaporkan merasa menjahati temannya, melaporkan sampai teman dipanggil PK. Jadi bagi teman-temannya dia anak yang baik, cuman saja ada perilaku negatif itu yang terjadi dan itu sangat disayangkan ibaratnya. Perasaan Ibu Gina sendiri bagaimana setelah mendengar kasus ini? Selain kaget nih. Jujur saya merasa sedih Bula, jujur Ulun merasa sedih karena kan Ulun merasa Ulun lalai ibaratnya, lalai dalam memperhatikan atau mengawasi anak-anak didik Ulun. Padahal harusnya mungkin hal-hal ini harus dideteksi sedini mungkin supaya tidak terjadi terlalu lama. Ini kan sudah ibaratnya berbulan-bulan cukup lama. Berarti Ulun merasa Ulun sedih, Ulun merasa Ulun lalai dan merasa kurang baik lah untuk sebagai wali kelas, belum terlalu baik sebagai wali kelas. Karena bagaimanapun wali kelas ini adalah orang tua di sekolah Bu lah. Iya betul sekali Bu. Anggap aja jadi orang tuanya untuk siswa ini Pian. Ibu kira-kira nih dalam proses penyelesaian masalah ini adakah hambatan yang mungkin Ibu hadapi Bu? Nah, hambatan yang Ulun hadapi ini adalah yang pertama, anak tersebut tidak mengakui perbuatannya itu. Karena kan kami kalau memanggil, karena di BK itu kalau memanggil tidak diperlihatkan bukti foto-fotonya atau bukti video-videonya, karena itu kan nanti memancing lagi keributan antara dia dan teman sekelasnya. Kemudian yang hambatan yang Ulun hadapi itu adalah si Abiunya yang si inisial A ini yang kelas lain tadi bola yang kelas lain tadi yang lebih sering mengajak atau mendekati anak di kelas Ulun, yang mendekati si ini. Sedangkan Ulun kan kapasitasnya tidak terlalu bisa mengontrol anak yang bukan Ulun wali kelasnya. Jadi Ulun palingan cuma bisa menegur seadanya, sisanya kan ke wali kelasnya dia. Karena jika Ulun terlalu menegurnya dia atau terlalu menasihatinya, nanti malah melangkahi wali kelasnya. Nah, ada dua berarti hambatan yang Ibu alami. Yang pertama,
tidak adanya bukti bulah dari BK yang dilihatkan, Tidak yang bisa kedua diperlihatkan. diperlihatkan. Terus tuh siswa kelas lain ini yang lebih aktif mendekati siswa ibu Iya. sebagai wali kelas. Dari hambatan itu tadi menurut ibu apa solusinya bu? Jadi dari hambatan itu Yang tersebut, pertama, yang pertama itu kami memanggil orang tuanya. Jadi orang tua kedua anak tersebut dipanggil, tapi yang ulun jelaskan hanya anak buah ulun aja pula si I tadi. Jadi orang tuanya si I tadi dipanggil, jadi diberitahukan tentang yang dilakukan anak beliau. Beliau menangis, kemudian beliau sedih, tapi pihak BK mencoba menenangkan bahwa ini nih perilaku negatif, bahwa kami memberitahukan orang tuanya bukan untuk memberitahukan kesalahan anaknya, tapi untuk orang tuanya aware, menjaga anaknya jangan sampai berperilaku tersebut lagi. Jadi dengan hal seperti itu, meskipun si I itu tidak mengakui perbuatannya, tapi orang tuanya tahu perbuatannya tersebut. Jadi di rumah pun dia diawasi sekarang. Jadi orang tuanya misalnya ngecek HP-nya dia secara rutin, kemudian dia jalan itu diantar sampai ke tempatnya. Pokoknya orang tuanya jadi lebih aware lah supaya anak tersebut mengurangi intensitas bertemu dengan si A tadi. kelas Kemudian lain. ya, kemudian cara yang kedua tadi adalah karena si A itu yang lebih sering mendekati anak ulun tadi, jadi dengan pihak BK dan wali kelas dia, kami membuat kesepakatan dengan si A dan si I bahwa mereka tidak boleh masuk ke kelas lain, atau ibaratnya kelas 10F tidak membiarkan anak kelas lain memasuki kelasnya, dan sebaliknya kelas 10H juga tidak membiarkan anak kelas lain masuk ke kelas mereka. Jadi itu cukup mengurangi intensitas bertemu dia, jadi tidak sering ke kelas lagi untuk mendatangi satu sama lain. Jadi yang saya lakukan hal seperti itu, membuat kesepakatan. Jadi misalnya mereka melanggar lagi, maka yang menangani bukan pihak BK dan wali kelas lagi, tapi kesiswaan. Ada dua berarti tadi pula. Yang pertama pemanggilan orang tua, kolaborasi dengan orang tua mengenai pengawasan si anak. Terus tuh yang kedua BK dan wali kelas membuat kesepakatan dengan siswa dari kelas lain tersebut supaya intensitasnya untuk bertemu itu berkurang. Hingga menurut ibu nih dari hal-hal tersebut itu bisa dikatakan strategi lah bu, strategi penyelesaian masalah. Atau adakah lagi tambahan dari ibu mengenai strategi penyelesaian masalahnya? Ya, itu kayaknya sudah merupakan salah satu strategi bulah, tapi kalau strategi yang lainnya mungkin masih banyak lagi. Misalnya yang mau ulun lakukan ke depannya itu adalah misalnya kami membuat kesepakatan kelas yang baru. Jadi di kelas itu membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berperilaku tidak baik, pokoknya hal-hal yang mengarah negatif itu dibikin ulang ibaratnya. Jadi membuat kesepakatan kelas di kelas ulun yang baru, dan itu tuh juga memuat supaya perilaku yang tidak menyenangkan di kelas itu juga tidak terjadi lagi, dan menyepakati kira-kira konsekuensinya apa jika dilakukan. Karena kemarin cuma membuat keyakinan kelas, tapi tidak membuat konsekuensinya jika keyakinan kelas itu tidak jika keyakinan kelas itu dilanggar. Jadi tidak ada konsekuensinya kemarin itu waktu yang tahun ajaran baru. Jadi mungkin tahun ajaran semester berikutnya membuat kesepakatan kelas beserta dengan konsekuensi ketika dia melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian meminta beberapa anak sebagai kontrol. Jadi mereka mengontrol suasana kelas. Jadi ibaratnya ada beberapa anak yang ulun percaya yang secara berkala akan melaporkan suasana kelasnya, misalnya suasana kelasnya tidak nyaman, suasana kelasnya apa, segalanya itu kan dilaporkan ke ulun. Jadi meminta beberapa anak sebagai kontrol kelas dan melaporkan secara berkala. Kemudian sering melakukan pengawasan ke kelas, Bu. Mungkin selama ini ulun kurang mengawasi anak-anak ulun di kelas. Jadi mungkin setelah ini ulun akan
mengawasi lebih intens lagi kepada anak-anak ulun, menanyakan perasaannya, menanyakan kegiatan di sekolah apa aja, dan menanyakan suasana kelasnya bagaimana. Mungkin itu. Berarti ada 2 Ibu tambahkan, yaitu membuat Hmm. kesepakatan kelas, Bulah. Ya, Kesempatan kelas ini menurut bisa juga untuk menghindari bully, inggih. Ya iya, lo Bu, inggih, si, bujur Bu Ai. si anak Ibu tadi. Terus tuh yang kedua meminta beberapa anak untuk melakukan kontrol di kelas, Bu lah. Mm-mm. Nggih, nggih. Terus Bu, nanti dalam pelaksanaan strategi-strategi yang Ibu lakukan ini, pastilah Bu lah ada hambatan. Nah, bagaimana Ibu menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi, Bu? Mungkin salah satu hambatannya itu Bula kayaknya pada saat pembuatan kesepakatan kelas itu Mhm, akan banyak pro dan kontra, karena kan mhm, banyak anaknya, berarti banyak juga pikiran yang akan disampaikannya. Jadi mhm, mungkin untuk mengatasi hambatan itu disampaikan aja tentang kebaikan dari atau nilai kebajikan dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, mhm, dan dijelaskan juga misalnya konsekuensinya jika kesepakatan mhm, kelas itu tidak terlaksana, ibaratnya kesepakatan mhm, kelas itu telah dilanggar. Jadi ada konsekuensi yang negatif terhadap anak, terhadap mereka juga ibaratnya. Jadi mungkin akan mhm, dijelaskan seperti itu dan diberitahukan nilai-nilai kebajikannya. mhm, Nah, untuk yang ada beberapa anak mengontrol tadi, mhm, mungkin hambatannya kadang anak itu merasa tidak nyaman melaporkan mhm, temannya. Mungkin mhm, itu hambatannya biasanya Bula. mhm, Jadi solusi ulun nanti mungkin memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa yang dia lakukan itu bukan melaporkan temannya mhm, ke saya, ke ulun, tapi yang dia lakukan itu adalah melaporkan mhm, eh nah, tapi yang dia lakukan itu adalah memberikan bantuan istilahnya kepada temannya ketika temannya berperilaku negatif. Dia mhm, membantu temannya jangan sampai perilaku negatif itu terjerumus terlalu dalam. Jadi dia mhm, membantu temannya. Mungkin itu nanti yang ulun mhm. sampaikan atau ulun pahamkan ke anak tersebut. Dalam pelaksanaan strategi-strategi tadi yang luar biasa, Bu, mungkin apakah Ibu Gina memerlukan bantuan dari siapa mungkin di sekolah? Iya, Mhm, mungkin bantuan dari sekolah itu adalah salah satunya dari para guru mata pelajaran, Bu lah. mhm, Jadi mungkin mhm, ulun nanti minta juga kepada guru mata pelajaran kira-kira bagaimana kondisi kelas pada saat mereka beliau itu mengajar, apakah ada yang kurang fokus, apakah ada mhm, yang terlihat kurang bersemangat atau yang lain sebagainya, atau mungkin bahkan ada yang tertidur, mhm, mungkin bisa dilaporkan ke wali kelasnya. Mungkin itu mhm, tuh bantuannya. mhm. Ibu Gina sudah jadi guru yang sangat luar biasa, wali kelas yang sangat luar biasa. Komitmen ke depannya bagaimana, Bu Gina, supaya kasus ini dapat selesai? Komitmen kedepannya adalah ulun berharap bisa menjaga suasana kelas Mhm, tetap nyaman, tetap menyenangkan meskipun ada permasalahan ini. Jadi mhm, komitmen ulun adalah supaya tidak ada anak itu yang merasa dia dikucilkan atau merasa mhm, dia tidak ditemani di kelasnya. Jadi bagaimana caranya supaya suasana kelas menjadi nyaman, dan mhm, ulun caranya adalah dengan mengontrol atau mengawasi secara rutin. Jadi menanyakan keadaan di kelas, mhm, menanyakan perasaan anak-anak hari ini misalnya, dengan hal-hal yang seperti itu komitmennya mhm, supaya kelas itu terasa menyenangkan, dan jika ada salah satu aja yang merasa tidak nyaman mungkin akan diperbaiki lagi. mhm. Oke, makasih Bu Gina atas sharingnya pertemuan kita hari ini. Uh, Ulun tunggu update-nya seperti apa. Nanti kasusnya mudahan terselesaikan. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Rizky, kita isi refleksi. Inggih. Ulun tanya ke Pian dulu. Ini pian, pian tanya ulun dulu. Inggih. Yang Yang terakhir aja lo, Bu. kadang yang terakhir. Yang umpan balik lo, umpan balik aja lo. Inggih, inggih. Inggih, inggih. Nah, Dari Sudah, awal sudah dari selesai awal bukunya. pertemuan dengan Ibu Gina tadi, oke. inggih Sudah Pak, sudah ngisi refleksi, Pak. isi refleksi Pak. Apakah di stop dulu perekamannya? Sudah selesai, Kak? Inggih Sudah. sudah. Silahkan stop recording, isi lembar refleksinya ya. Inggih, inggih. Inggih. Stop recording Pak lah.
silakan stop recording dan isi lembar